Analisis rencana proyek Trans Papua Merauke Sorong terhadap lingkungan hidup dan masyarakat adat Papua. Pulau Papua menyimpan kekayaan hutan alam terluas di Indonesia. Berdasarkan data statistik KLHK 2019, luas kawasan hutan di Pulau Papua 38 juta hektar, di mana 9 juta hektar merupakan hutan lindung. Pulau Papua juga menyimpan keanekaragaman hayati terkaya di dunia dengan 7.600 spesies dan 58%-nya adalah spesies endemik, misalnya burung cendrawasih. Namun, lingkungan hidup Pulau Papua akan mengalami perubahan dengan ditetapkannya RPJMN tahun 2020-2024 melalui Perpres nomor 18 tahun 2020 yang menetapkan salah satu proyek prioritas strategis nomor 31 atau Major Project 31, yaitu pembangunan jalan Trans Papua Merauke Sorong yang sudah dimulai sejak 18 tahun lalu. Meski bertujuan untuk membuka aksesibilitas bagi banyak wilayah Pulau Papua yang belum memiliki jalan, namun proyek ini kontradiktif dengan komitmen pemerintah untuk menjadikan 70% luas daratan Pulau Papua menjadi kawasan lindung sebagaimana tertuang dalam PP nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Nasional berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Walhi. Pada 2020-2021, Walhi melakukan kajian dokumen dengan menggunakan data spasial, statistik, dan hasil kajian tentang Papua. Mengamati 4 ruas di Papua Barat, yaitu Fak-Fak Windesi, SP3 Moyana Iwara Bohuwer, SP3 Moyana Wanoma, Wanggar Kuati Sore Kampung Muri, dan 5 ruas di Papua, yaitu Enarotali Ilaga Mulia Wamena, Wamena Eleling Jayapura, Oksibil Seredala, Wagete Timika, Wamena Habema Mumugu, guna mengukur dampak ekologis terhadap hutan Papua dan dampak sosial terhadap masyarakat adat Papua, orang asli Papua, dan kelompok perempuan. Dari hasil studi diperoleh beberapa temuan. Pertama, selama 18 tahun pembangunan jalan telah mengurangi tutupan hutan seluas 22.000 hektar dan merusak 2.200 hektar kawasan gambut. Pembukaan jalan dengan pola membuka sisi kiri dan kanan 1 km berpotensi menghilangkan hutan 12.600 hektar, di mana 37%-nya adalah hutan lindung atau konservasi yang mengancam keberadaan flora endemik, yaitu anggrek kantung, Paphiopedilum violacens, dan fauna endemik, yaitu kanguru pohon mbaiso atau Dendrolagus mbaiso yang terancam punah. Kedua, meski dengan argumen akses jalan memberikan pilihan bagi masyarakat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan di kota terdekat, ternyata belum mampu mendorong peningkatan jumlah fasilitas pendidikan dasar dan kesehatan, serta peningkatan masyarakat mengakses fasilitas tersebut berdasar pengamatan yang dilakukan di 3 ruas Enarotali Ilaga Mulia, Wamena, Wamena Habema Mamugu, dan Oksibil Serdala. Ketiga, penghidupan masyarakat adat dan relasi gender akan terganggu berdasarkan pengamatan di Tambrau, Nabire, dan Fak-Fak. Pemilik hak ulayat tidak dilibatkan dalam keputusan pembangunan jalan, sehingga potensi kerusakan wilayah adat akan menghilangkan penghidupan mereka. Jargon peningkatan konektivitas ini juga berpotensi menghilangkan ladang bertani perempuan adat karena elit laki-laki adat terdorong menjual lahan untuk investasi sehingga dalam konteks relasi gender perempuan adat semakin terbebani. Keempat, konektivitas ini akan menguntungkan 39 perusahaan berbasis lahan. Walhi mencatat 25 perusahaan dengan rekam jejak buruk karena sering berkonflik dengan masyarakat adat berada di ruas Wamena Eleling Jayapura dan Fak-Fak Windesi, telah menghilangkan tutupan hutan 65.000 hektar. Dari temuan tersebut, Walhi merekomendasikan: pertama, MP31 wajib memperhatikan KLHS yang dilengkapi proses penelaahan teknis oleh tim kajian melalui konsultasi dan koordinasi, pengumpulan data dan informasi, analisis mengenai dampak lingkungan, perencanaan detail trase jalan, perencanaan infrastruktur mitigasi, dan bangunan pelengkap, perencanaan desain landscape, dan penandaan trase jalan. Kedua,
menjadikan otonomi khusus dan putusan MK 35 tahun 2012 sebagai instrumen untuk perlindungan dan pengakuan bagi masyarakat adat melalui penetapan hutan adat Tanah Papua. Ketiga, pembangunan jalan harus dilakukan atas dasar persetujuan dan kebutuhan masyarakat adat dengan instrumen Free Prior Informed Consent atau FPIC. Keempat, mendorong penguatan masyarakat agar praktik relasi gender dilakukan secara adil, sesuai dengan amanat pasal 47 Otsus, memberdayakan perempuan adat secara bermartabat dan memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Kelima, mengevaluasi dan mengkaji perizinan konsesi dan menindak tegas perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan menimbulkan konflik dengan masyarakat adat. Selamatkan hutan Papua, selamatkan Indonesia.